Mari kita membaca kitab Daniel, pasal yang ketiga. Daniel, pasal yang ketiga, mari kita membaca bergantian ayat 20 sampai 30. Daniel 3 ayat 20 sampai 30. Kita membaca bergantian ayat-ayat ini. Saya membaca ayat 20, saudara membaca 21, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-30. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang di surga, kami rindu melihat bagaimana kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan kekuatan iman kepada kami. Kami tidak bisa melakukan itu tanpa Tuhan, dan kami tidak mungkin mengharapkan hamba-Mu melakukan itu. Maka kami memohon Roh-Mu yang kudus menyertai hamba-Mu yang hina ini, sehingga melalui apa yang dia sampaikan, karena Roh Kudus menggerakkan dia, kami mendapat berkat yang dari Tuhan. Pimpin kami beriman kepada Tuhan kami. Di dunia ini begitu banyak cara untuk kami digentarkan. Kami menjadi takut karena apa yang mungkin terjadi pada kami. Namun kami ingin kisah ini hidup di dalam diri kami, dan kami menghidupi kisah yang sama di dalam segala kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga dengan keberanian kami mengakui hanya Allah kami. Hanya Tuhan juru selamat kami. Biarlah Tuhan memimpin kami mengenal Tuhan dan memberikan dedikasi diri kami kepada Tuhan. Oleh karena hanya Tuhan yang layak mendapatkan segala hormat dan sembah kami. Tolonglah kami mengerti kisah ini dan tolonglah kami mendapatkan kesan yang begitu kuat membentuk diri kami. Sehingga seumur hidup kami tidak pernah melupakan kisah di mana ada orang-orang yang dapat kelepasan dari Tuhan. Oleh karena mereka hanya mau berharap kepada Tuhan saja. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, salah satu hal yang unik dari Babel, dari sepanjang sejarah adanya kota ini, dari kitab Kejadian sampai nanti kitab Wahyu, adalah Babel selalu menjadi semacam versi palsu dari Eden. Taman Eden, tamannya Allah. Sedangkan Babel mengklaim diri sebagai gerbang menuju taman Allah. Di dalam tradisi Yahudi, taman yang paling bagus, taman yang paling limpah, itu di Taman Eden.
Saya tadi mau bilang taman yang paling indah, ini bikin kacau karena ada lagu yang menyanyikan taman yang paling indah itu taman kanak-kanak. Nah saudara, taman yang paling agung, paling mulia, ini susah ya mau bilang indah gara-gara lagu itu. Taman yang paling hebat itu Taman Eden. Kenapa hebat? Karena ini adalah center dari ibadah di seluruh dunia. Yang bikin taman ini hebat bukan karena ada emasnya, bukan karena ada perhiasan, bukan karena ada tanaman yang banyak, tapi karena disinilah tempat bertemu dengan Tuhan. Bagaimana manusia bertemu Tuhan? Dengan pergi ke Taman Eden. Siapa yang memimpin manusia di Taman Eden? Harusnya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah orang tua pertama seluruh manusia. Dan karena itu Adam dan Hawa menjadi imam yang akan memimpin seluruh manusia datang kepada Tuhan. Adam imam dan Hawa menjadi pendamping yang menjalankan tugas imam sebagai penolong imam yang sejati. Dan dengan demikian seluruh manusia harusnya dipimpin oleh Adam sebagai bapa mereka, sebagai kepala mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan usir mereka. Tidak boleh di Taman Eden, kamu sudah berdosa, kamu tidak berhak menikmati kehadiran Tuhan. Nah di tengah-tengah pembuangan mereka ingin kembali ke Taman Eden. Itu sebabnya ada banyak pemikiran dari tradisi biblika yang menekankan bahwa psikologi manusia bisa dijelaskan dari kisah pengusiran dari Taman Eden. Nah ini adalah pemikiran tentang psikologi yang sudah mulai berkembang sebelum ilmu psikologi modern ada. Di dalam abad yang ke-16 banyak pemikir dan juga seniman sudah mulai menafsirkan kisah ini. Dan mereka percaya salah satu gangguan terbesar dalam jiwa manusia itu bukan karena mereka tidak punya keluarga yang baik, bukan karena mereka tidak punya harta yang cukup, bukan karena mereka tidak punya keamanan. Orang di dalam abad pertengahan pernah mengalami segala hal yang menakutkan. Mereka mengalami pandemi, mereka mengalami kematian, mereka mengalami peperangan, mereka mengalami begitu banyak kemungkinan bersentuhan dengan maut dan akhirnya dikalahkan oleh maut. Saudara seorang bernama Carl Trueman mengatakan, saat ini kalau kita bilang meninggal atau mati, kita punya keterpaparan terlalu kecil. Kadang kita pergi ke kedukaan dari saudara, dari teman kita. Lalu kita ucapkan turut berduka, tapi hanya sebatas itu. Tapi diri kita tidak terlalu banyak mengalami kedukaan. Seperti orang-orang di dalam abad pertengahan. Mereka mengalami kedukaan sangat sering. Kadang anak mati, dari 11 yang dilahirkan mungkin cuma 7 yang bertahan. Dari 20 yang dilahirkan mungkin hanya 9 yang bertahan. 11 meninggal entah karena penyakit atau karena kematian sebab yang lain. Nah itu sebabnya orang abad pertengahan terbiasa dengan kematian. Seorang anak bisa mempunyai orang tua yang utuh, tapi sangat sering mereka tidak punya ayah atau tidak punya ibu yang menyebabkan mereka ada di dalam keluarga yang tidak utuh. Loh kemana ayah atau ibu? Mungkin ayah pergi berperang dan mati. Mungkin ibu kena demam dan meninggal. Mungkin badannya teriris oleh sesuatu, lalu infeksi dan kemudian sepsis. Karena seluruh infeksi menyebar ke seluruh tubuh sebab tidak ada antibiotik. Nah jadi kematian sering terjadi. Dan karena itu kalau dikatakan yang bikin manusia tertekan, yang bikin manusia sengsara adalah kematian oleh karena penyakit, perang dan lain-lain. Itu kurang tepat. Karena banyak orang mengalami ini dan mereka tetap bisa bounce back. Mereka tetap bisa punya sukacita mereka kembali. Lalu bagaimana dengan kemiskinan? Kebanyakan orang pada zaman itu miskin. Saudara Calvin punya kritik keras sekali terhadap pemerintahan monarki. Saudara kalau tidak mengerti ini mungkin kurang mengerti sifat kritik Calvin terhadap budaya politik pada waktu itu. Martin Luther tidak sekeras Calvin. Martin Luther sangat-sangat sulit memikirkan ada konsep lain selain monarki. Karena Martin Luther lahir dan dibesarkan di dalam kerajaan. Tapi Calvin tidak. Meskipun Calvin lahir dan besar di kerajaan Prancis. Tapi dia pergi ke Geneva dan dia menemukan cara baru yang dikembangkan Geneva untuk menata kota mereka. Tidak ada bangsawan menjadi pemimpin, tidak ada raja memimpin. Nah sejak daerah Geneva dibebaskan dari Duchy of Savoy. Nah ini sebuah kerajaan atau sebuah sebuah daerah yang dipimpin oleh bangsawan. Yang tadinya menguasai Geneva. Lalu kemudian Liga Swiss dipimpin oleh Basel. Menyerang dan juga dipimpin oleh Bern. Menyerang orang-orang dari Duchy of Savoy. Membebaskan Geneva dari monarki. Dan setelah itu mereka melepas Geneva. Dan Geneva dipimpin oleh Dewan Kota.
Jadi siapa pemimpin di Geneva? Dewan kota. Siapa rajanya? Nggak ada raja di sini. Siapa bangsawan utamanya? Nggak ada juga. Kami dipimpin oleh dewan kota. Di dalam dewan kota itu ada bangsawan, ada orang pinter, dan ada rohaniwan. Nah maka Calvin termasuk orang yang menata kota dengan berbagian di dalam dewan kota. Nah maka waktu seorang bernama Michael Servetus ditangkap karena dia menghina Allah Tritunggal dengan mengajarkan ajaran bidat. Dia tidak percaya Yesus adalah Allah di dalam satu substansi dengan Bapa. Maka dia ditangkap dan dia mau dihukum mati oleh Roma. Tapi sebelum ditangkap oleh Katolik, dia lari ke Geneva. Karena dia pikir di Geneva bisa berlindung. Geneva kan musuhan dengan Katolik. Saya juga musuh Katolik. The enemy of my enemy is my friend. Nah jadi kalau musuhku punya musuh, maka itu teman saya. Dia datang ke Geneva, ternyata orang Geneva juga tangkap dia. Dia bingung. Loh katanya kalian musuhnya Katolik. Iya. Loh kenapa saya ditangkap? Karena kamu mengajarkan bidat. Kami juga benci bidat. Jadi kamu mengajar salah, kami tangkap. Nah setelah ditangkap, John Calvin kunjungi berkali-kali. Dia sebelum melihat Michael Servetus ditangkap di Geneva. Dia sudah tulis surat berkali-kali. Membuktikan Tritunggal yang sejati. Mendebat Servetus untuk meninggalkan ajaran Tritunggal yang sesat. Dia tidak percaya Tritunggal. Dan kembali memahami ajaran gereja sejati. Tapi Servetus gak mau. Nah setelah Servetus di penjara, Calvin kunjungi berkali-kali meyakinkan dia bahwa Alkitab mengajarkan tentang Tritunggal. Tapi Servetus tidak mau. Akhirnya Calvin mengatakan, tahu tidak di Geneva, hukuman untuk bidat adalah mati. Servetus mengatakan, biarin, saya tidak akan berpaling dari ajaran saya. Calvin mengatakan, kamu pilih mati daripada menyangkal ajaranmu. Servetus balikan ke Calvin, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu pilih ajaranmu dikacaukan atau kamu pilih mati? Calvin bilang, saya juga akan sama, pilih mati. Lebih baik saya mati daripada menyangkal Allah Tritunggal. Servetus bilang, sama, lebih baik saya mati daripada menyangkal Allah yang saya kenal. Tapi Calvin bilang, Allah yang kamu kenal salah kok. Tapi Servetus tetap ngotot. Maka Calvin ikut menyetujui eksekusi mati Servetus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau saudara mengatakan, Calvin jahat membakar Servetus. Saya bukan pembela Calvin. Tapi saya harus minta kita menilai dia dengan adil. Dia hanya menyetujui hukum yang berlaku. Saudara, hukum yang berlaku seperti ini, ya jalankan. Kalau engkau tidak setuju, ubah hukumnya dong. Satu kali ada satu orang, dia undang petinggi-petinggi militer. Ini satu orang pemimpin penerbangan di Amerika. Dia mau membuat penerbangannya besar dengan dapat kontrak pemerintah. Maka dia undang petinggi-petinggi militer, traktir mereka, kasih pesta-pesta dengan berharap dapat kontrak. Akhirnya dia diperkarakan di pengadilan oleh Senat Amerika. Setelah diperkarakan, dia bela diri. Orang-orang yang di Senat menyerang dia. Kamu pernah ya undang petinggi militer, kasih makan, kasih pesta kepada mereka? Orang ini jawab, ya. Kamu sudah memberikan sogokan. Kamu sudah suruh pemimpin-pemimpin itu menikmati segala berkat supaya kamu dapat kontrak. Betul? Orang ini bilang, betul. Nah, kamu ngaku ya, kamu sogok mereka. Lalu pemimpin airlines ini mengatakan, betul. Kalau gitu kamu ngaku, kamu siap dihukum? Nah, langsung dia mengatakan, saya tidak mau dihukum. Loh kenapa? Kamu sudah ngaku? Karena tidak ada di undang-undang mengatakan tidak boleh melayani para petinggi militer. Undang-undangmu nggak tulis. Wah, jadi mereka menyerang orang ini, tapi lupa di undang-undang gak ditulis. Akhirnya dia bebas. Mau dihukum bagaimana? Gak ada tertulis di undang-undang. Maka mereka ubah peraturan dengan mengatakan tidak boleh ada servis terhadap military dignitary untuk mendapatkan kontrak. Nah itu ditulis belakangan. Nah jadi saudara, mari ikut aturan. Calvin mengatakan kamu bidat dan saya setuju kamu dihukum berdasarkan aturan yang berlaku. Dan aturan itu hukum mati. Dan Calvin cuma satu dari dewan kota yang harus memutuskan nasib dari Servetus. Tapi orang banyak mengatakan Calvin adalah pembakar orang. Ini kasar sekali ya. Apakah Calvin membakar orang? Tidak. Dia menghukum orang berdasarkan undang-undang yang berlaku pada zaman itu. Nah maka saudara sekalian, Geneva dipimpin oleh dewan kota. Dan Calvin mulai terbiasa terhadap versi alternatif pemerintahan di Eropa yang masih baru. Oh ternyata ada cara ya selain monarki. Lalu Calvin mulai membandingkan apa sih yang membuat Eropa miskin? Salah satu yang paling bahaya adalah sistem monarki. Sistem yang mengatakan raja adalah pemilik utama dari sebuah negara. Ini memiskinkan orang. Kalau engkau ingin negara maju, bikin rakyatnya menjadi pemilik dari sebuah negara. Bukan raja.
Seluruh orang memiliki negara bersama-sama dan semua diatur di dalam keputusan undang-undang yang adil. Nah, itu sebabnya Calvin adalah bapak bagi dunia modern, bagi politik modern, dan bagi sistem sosial modern. Sepertinya ini terlalu berlebihan. Tapi seorang yang ateis, bukan orang Kristen, bernama Jean-Jacques Rousseau, pernah mengatakan, pemikir yang paling saya hormati di Prancis adalah John Calvin, Jean Calvin. Saya sangat menghormati Calvin karena dia adalah pencetus teori untuk kehidupan sosial modern. Nah, hal seperti ini sudah diremehkan orang karena orang terus pikir Calvin pembunuh Servetus, Calvin doktrin predestinasi, Calvin pokoknya yang penting Tuhan sudah tetapkan, lu gak ada apa-apa. Calvin adalah Allah tidak adil. Itu terus yang dipikir. Tapi pikiran Calvin yang kritik pemerintahan monarki ini tidak ada di dalam ingatan di dalam zaman ini. Dia adalah pencetus penting sekali untuk modern demokrasi. Karena dia mengatakan monarki bikin miskin. Maka monarki harus dihentikan. Bagaimana dengan negara yang ada raja? Tetap pemerintahannya bukan monarki. Raja bukan satu-satunya pemimpin. Bahkan dia cuma menjadi simbol dari kepemimpinan yang kebanyakan ditangani oleh parlemen dan para pemimpin-pemimpin politik yang lain. Nah, itu sebabnya Calvin menyadari monarki bikin rusak. Kenapa bikin rusak? Karena raja menjadi otoriter. Dan kemudian dia menentukan nasib orang-orang. Akhirnya dia gagal mengembangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Bisakah raja bikin negara maju? Bisa, tapi kebanyakan orang akan miskin. Bisakah raja bikin negaranya kaya? Bisa, tapi mungkin 80% kekayaan ada di dalam keluarga raja. Lalu bagaimana dengan yang 20%? Dibagi-bagi kepada seluruh rakyat, mulai dari kelompok bangsawan, kelompok satria, sampai kelompok petani dan kelompok yang tidak punya hak untuk hidup. Nah, ini adalah kelompok yang kasihan sekali menjadi budak di tempat di mana mereka harus hidup. Nah, maka negara menjadi kaya, tapi kekayaan dikuasai begitu banyak oleh raja dan keluarga raja. Nah, kalau begitu ini tidak adil dong. Nah, itu sebabnya monarki mulai berhenti di dalam zaman modern dan salah satu tokoh pencetus yang penting adalah John Calvin. Kalau orang mengatakan tradisi Yunani yang paling banyak memberikan sumbangsih bagi zaman modern. Kenapa tradisi Yunani? Karena orang Yunani mengembangkan sistem polis. Ada pemimpin kota yang terdiri dari beberapa orang mengambil keputusan. Tapi saudara, sistem polis yang paling penting itu dimunculkan di Athena. Dan Athena memberikan lapisan layer tentang mana warga kota dan mana orang yang dianggap hina. Akhirnya sistem yang dikembangkan Yunani adalah sistem aristokrat. Bukan sistem demokrasi yang seperti kita kenal sekarang. Orang-orang seperti Karl Popper mengatakan Eropa menjadi demokrasi oleh karena Yunani. Ini akhirnya dibantah oleh banyak ahli Yunani, ahli sejarah Yunani. Karena mereka mengatakan Yunani tidak pernah mempraktekkan demokrasi. Demokrasi yang mereka maksud adalah aristokrasi. Di mana hanya sekelompok orang menjadi pengambil keputusan dan sekelompok orang yang menentukan segala-galanya. Sekelompok orang ini memang ada beberapa kelompok. Ada kelompok yang mempunyai tahta pengadilan, bull. Ada kelompok yang menjadi pengambil keputusan melalui hikmat. Nah, ini yang disebut dengan eklesia. Tapi kelompok ini terbatas sekali. Maka seluruh rakyat yang lain tidak punya andil untuk mengambil keputusan ataupun bersumbangsih untuk pemerintahan polis. Nah, jadi bukan dari Yunani. Kalau begitu demokrasi sejati dari mana? Dari Alkitab. Sebagaimana ditafsirkan di dalam reformasi. Kalau ini kita abaikan, kita akhirnya orang reform yang tidak tahu pentingnya reformasi di dalam zaman modern. Saudara, sekarang kita senang sekali ya, pemerintah bisa diprotes, pemerintah bisa dikritik, ada keseimbangan kekuatan, ada trias politika, rakyat bisa bersuara, rakyat bisa memilih pemimpin, rakyat bisa memutuskan untuk mengimpeach atau apapun melalui perwakilan yang ada. Ini semua adalah hasil dari perjuangan reformasi. Reform memiliki kepentingan besar atau pengaruh besar di dalam politik modern dan kelompok sosial modern. Nah, maka saudara sekalian, ketika Calvin kritik monarki, baru kita sadar bahwa kerajaan sepanjang sejarah, raja-raja zaman dulu adalah raja-raja yang mempunyai niat membuat negaranya jadi besar, tapi niat ini kebanyakan adalah untuk kejayaan pribadi. Raja adalah negaranya. Negara adalah saya, seperti dikatakan oleh seorang raja Prancis sebelum terjadinya pemberontakan rakyat. Letat semua, seluruh negara adalah saya. Nah, ini kata-kata sombong bukan main. Dan ini adalah wujud perwakilan
dari raja-raja sepanjang sejarah. Termasuk Babel. Ketika Babel dibentuk, ketika Babel dibuat menjadi jaya oleh Nebukadnezar, Nebukadnezar hanya melihat kebesarannya sendiri. Kebesarannya yang identik dengan kemegahan seluruh Babel. Dialah orang utama, dialah orang kunci, dialah sasaran dari kelimpahan yang ada di Babel. Dia juga menganggap dirinya penyebab dari segala kelimpahan yang ada di Babel. Nah, ini merupakan ungkapan yang lazim ada pada raja-raja zaman dulu. Maka di dalam zaman Renaissance atau abad pertengahan tinggi menuju akhir, orang mulai pikir, apa sih yang bikin orang menderita? Bukan miskin, kami semua terbiasa miskin. Cuma raja kok yang kaya. Lalu apa yang menjadi kesulitan hidup? Kesulitan hidup adalah karena kita sudah pernah diusir oleh Tuhan dan belum bisa balik. Maka ada petunjuk dan pengertian yang nanti berpengaruh di dalam psikologi modern. Bahwa semua manusia itu mencari cara pulang ke Eden. Banyak cerita itu cerita kepulangan ke Eden. Saudara kalau lihat dongeng-dongeng dari manapun selalu akan ada gabungannya antara pergumulan manusia, tapi ada pengharapan, ada tempat yang bagus. Entah itu tempat bagus di Olympus, atau tempat bagus di Likna, atau tempat bagus dimanapun. Tempat bagus yang saya mau tuju karena tempat saya sekarang jelek. Dan nanti di tempat bagus itu ada interaksi antara orang-orang di bumi dan makhluk-makhluk hayalan. Kenapa ada makhluk-makhluk hayalan? Karena ini adalah kombinasi antara sorga dan bumi. Tempat suci adalah tempat pertemuan tahta Allah di sorga dengan tumpuan kakinya di bumi. Nah, maka banyak legenda, cerita, dongeng atau apapun namanya sebenarnya mencetuskan longing for Eden. Saya ingin kembali ke Taman Eden. Saya ingin pulang ke Taman Eden. Termasuk cerita Yahudi di dalam Taurat. Di Taurat dikatakan ada kemah suci dan jalan masuk ke kemah suci adalah dari timur. Loh, apa faedahnya ini untuk kita? Karena timur adalah gerbang di mana Adam dan Hawa diusir dari Eden. Mereka diusir dari Eden dari timur. Dan di timur Tuhan tempatkan kerub dengan pedang yang siap menyambar dengan api siapapun yang mau masuk dari gerbang timur. Maka gerbang timur menjadi entrance untuk kembalinya manusia. Tapi Tuhan masih tutup. Jadi manusia ingin kembali ke Taman Eden. Ada longing for Eden di dalam hati manusia. Kapan manusia bisa balik? Gak tahu. Tuhan belum buka jalan. Maka banyak raja-raja hebat mulai berpikir daripada kita cari di mana Eden, lebih baik negara kita jadi Eden. Di mana Taman Eden? Babel adalah gerbang Allah. Disinilah engkau bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, maka raja-raja hebat selalu ingin bikin negaranya jadi Eden, jadi paradise. Ini raja-raja hebat, meskipun jahat, tapi masih ada unsur agungnya. Maka title agung kadang-kadang diberikan kepada raja meskipun dia jahat. Karena ada perkembangan signifikan dalam kebudayaan. Oleh karena mereka ingin menjadikan negara mereka menjadi paradise, menjadi Eden. Nah, maka banyak kerajaan begitu hebat ya. Dengan segala pencapaian arsitektural, dengan segala pencapaian kebudayaan yang luar biasa. Saudara bisa melihat, menyelidiki kembali budaya-budaya yang sudah pernah punah. Mungkin budaya Aztec, mungkin budaya Mesopotamia, mungkin budaya Mesir. Dan saudara sadar, selalu ada hal menakjubkan dari orang dulu. Yang mungkin orang sekarang pun sudah tidak bisa ulangi lagi. Banyak bangunan-bangunan yang menakjubkan, banyak budaya-budaya yang mengagetkan, banyak cara-cara teknologi kuno yang ternyata melampaui pikiran kita tentang mereka. Banyak kali mereka mengembangkan budaya begitu bagus, karena mereka ingin menunjukkan, kerajaanku adalah Taman Eden. Engkau mau menikmati Taman Eden, datanglah ke dalam kerajaanku. Nah saudara, inilah yang Nebukadnezar mau lakukan. Saya mau bikin Babel menjadi surga di bumi. Maka dia serang bangsa-bangsa lain, tapi dia ambil orang-orang berkualitas untuk pergi ke Babel. Ini merupakan gambaran tentang surga dan juga tentang neraka. Di dalam gambaran manusia, selalu ada tempat bagus, yaitu Eden menuju ke surga. Tapi juga ada tempat jelek, yaitu dunia orang mati menuju ke neraka. Apa yang mau Babel lakukan? Babel mau mengatakan, kamilah penentu nasib, siapa ke surga, siapa ke neraka. Orang-orang bijak, orang-orang hebat, anak-anak muda yang penting dibawa Babel ke surga. Di mana Babel? Babel adalah pintu gerbang ke surga. Jadi silakan nikmati budaya tertinggi di seluruh dunia. Sedangkan orang-orang bodoh gak ikut. Nah maka saudara, rajin-rajin loh di sekolah. Kita gak tahu ya, siapa tahu Indonesia diserang negara mirip Babel. Lumayan, lu dibawa ke negara maju. Tapi yang bodoh-bodoh tinggal di sini. Nanti waktu diserang, ayo lihat raport. Raport. Nggak usah lah. Tes IQ. Tes IQ. Hasilnya low.
Raport bagaimana? Raport merah semua. Kenapa raport merah? Salah guru. Guru kurang mengerti kepintaran saya. Saya ini orang jenius yang kurang dimengerti oleh dunia. Nah sudah, lu tinggal. Waduh, saya nggak bisa dibawa. Nggak, kamu tinggal. Orang-orang yang nggak punya bakat, orang-orang yang nggak punya kepintaran, ditinggal semua. Maka Babel menjadi perwakilan versi surga dan bumi dari dunia. Surga dan neraka. Siapa yang boleh ke surga? Orang-orang hebat. Hebat dalam apa? Kalau bukan hebat dalam nilai, bukan hebat dalam prestasi, paling tidak hebat dalam kesalehan. Kamu pinter nggak? Enggak. Ranking berapa di sekolah? Pokoknya berapa jumlah siswa, itu ranking saya. Lalu IQ-mu berapa hasilnya? Aduh, yang kasih nilai pun malu kasih nilainya. Wah, kalau gitu kamu nggak bisa masuk surga. Tunggu. Tapi aku baik loh. Aku suka tolong orang. Aku ramah, nggak pendendam. Aku orang yang baik. Makanya ada lelucon yang mengatakan, orang yang kurang berbakat harus baik. Kalau nggak kualitas apalagi yang mereka punya. Wah, ini menghina sekali ya. Berarti orang baik kurang berbakat. Kalau anak baik, kenapa baik? Ya nggak bisa apa-apa, apalagi yang bisa dilakukan selain baik. Nah ini konsep salah, tapi kadang-kadang kita nggak sadar temukan ini. Saya pernah ada di satu sekolah di Cibinong ya, saya SMA-nya di Cibinong, di sekolah itu dilarang rambut panjang. Dan panjang pendeknya rambut itu secara arbitrer dinilai oleh guru. Jadi guru yang panggil, kamu sudah gondrong. Masa ini gondrong? Akulah penilai gondrong dan tidak gondrong. Aku sudah memakan buah pengetahuan mana gondrong mana tidak, gitu ya. Jadi mereka akan potong rambut kita separuh dengan sewenang-wenang. Tapi saudara, orang yang dapat ranking 1 dan 2, 3 nggak dihitung, nggak tahu kenapa. 1 dan 2 boleh gondrong. Waduh, jadi yang ranking 1 dan 2 boleh gondrong. Herannya, di seluruh kelas nggak ada orang ranking 1 dan 2 yang senang gondrong. Jadi gondrong nggak laku. Saya kadang bilang ke teman saya, lu udah ranking 1, gondrong aja. Saya dulu ingin sekali gondrong loh, karena saya suka lagu rock. Jadi sekarang enggak, sekarang bertobat. Fanny Crosby. Nah saudara, saya bilang ke teman saya, kamu udah ranking 1, gondrong sedikit kenapa? Dia bilang, enggak mau, apa itu? Mirip rocker. Bagus loh itu. Waduh, teman saya yang ranking 1, ranking 2 terlalu baik, saya bingung. Harusnya kan pinter nakal lah ya. Kalau bodoh baru baik, gitu kan saya dulu pikir begitu. Nah jadi saudara, sekolah saya memberikan pengaruh seperti itu. Yang pinter boleh nakal. Kalau bodoh, sudah bodoh mau nakal, itu keterlaluan. Waktu kuliah sama. Waktu kuliah saya menemukan 3 dosen mengatakan dilarang kuliah pakai sendal jepit atau sendal yang gak ada tali di belakangnya. Minimal sendal gunung atau harus yang tertutup. Tapi yang IPK 3,4 ke atas silakan pakai sendal jepit. Wah kalau itu ditaati. Semua pakai sendal jepit termasuk yang 2,4. Kamu IP berapa pakai sendal? 2,4 lebih. Kan gak boleh, oh maaf salah dengar. Saya kira 2,4 ke atas boleh. Akhirnya pura-pura salah dengar demi pakai sendal jepit. Jadi orang-orang pintar pakai sendal jepit. Nah itu sebabnya ketika kelas selesai kami ganti sepatu jadi sendal jepit. Supaya dipikir IPK-nya 3,4 ke atas. Oh ya sendal jepit berarti kamu termasuk yang pintar. Nah siapa pintar boleh nakal. Siapa bodoh mesti baik. Itu konsep salah. Satu kali di dalam satu seminar mengenai pendidikan yang saya dapatkan dari pendeta Ivan. Pak Ivan mengingatkan di mana ya sekolah yang masih mementingkan norma kebaikan. Ketika murid turun dari mobil angkot misalnya kalau masih menggunakan angkot atau apapun itulah. Lalu mengatakan terima kasih Pak Supir. Apakah itu diberikan kredit? Mungkin enggak. Oh kamu baik, enggak peduli, enggak ada yang peduli baikmu. Asal kamu pintar, jahat pun enggak apa-apa. Nah ini yang menumbuh suburkan koruptor. Kenapa koruptor bisa begitu? Karena mereka pintar dan nakal. Kan pintar boleh nakal, dari dulu begitu kok. Kalau yang pintar kebal hukuman, kalau sudah pintar nggak bisa disentuh. Pokoknya lu pintar bisa mendapatkan kemungkinan untuk lolos. Tapi pintarnya lihat-lihat. Kalau cuma pintar di raport nggak ada gunanya. Mesti pintar cari celah hukum. Mesti pintar lobby orang. Mesti pintar bujuk orang untuk melanggar hukum. Nah ini jadi kekacauan yang luar biasa. Nah maka saudara sekalian, waktu itu Babel tangkap yang pintar-pintar ke surga lewat Babel. Yang bodoh-bodoh neraka lewat negaramu. Nah maka ada satu konsep bahwa Babel adalah gerbang ke surga. Siapa pemutus hakim? Siapa menjadi pemimpin tertinggi yang memutuskan siapa boleh ke surga, siapa boleh ke neraka? Nebukadnezar. Maka Nebukadnezar bikin kebudayaan terbagus dan dia mau mempraktekkan kedudukannya sebagai hakim atas jiwa manusia. Dia mau bikin kerajaan Babel menjadi megah dan dia dirikan satu patung yang harus disembah oleh semua orang. Kenapa begitu ya? Karena dia percaya kesatuan agama akan mempermudah dia untuk menguasai semua Babel. Kalau semua Babel punya agama beda-beda, nanti aturan beda-beda. Akhirnya semua jadi rumit. Kalau Raja Babel mengatakan, mari kita perang.
Lalu ada orang agamanya anti perang. Maaf Pak Raja, agamaku anti perang. Agamaku adalah peace on earth. Saya ini adalah pasifis. Agamaku mengajarkan ampunilah. Kalau ditampar satu pipi, berikan pipi lain. Gitu ya. Agak-agak mirip versi asli dari Kristus. Ini versi palsunya lah. Nah pokoknya agamaku agama damai. Nanti Raja Nebukadnezar kesulitan. Ayo pergi perang. Gak mau, gak boleh perang. Yang sudah mau pergi perang, menu makanan beda-beda. Mari makan, maaf dilarang agama, celaka. Ini agama bikin repot ya. Ini makanan yang ada, maaf ini haram. Ini kan babi, kami gak boleh makan babi. Misalnya ya, saya gak tahu zaman dulu udah ada yang begitu selain Yahudi atau enggak. Wah kalau begini akan repot. Makanya Nebukadnezar ini orang pintar, dia tahu. Kalau agama beda-beda, negara akan repot. Bikin seluruh agama jadi satu. Taruh patung general. Semua bisa menyembah. Baru dari situ muncul aturan agama baru. Sehingga semua orang menganut agama yang satu. Satu agama, one religion. Wah ini ada satu konsep yang juga mirip dengan tradisi dari zaman hippie ya. Pokoknya one, semua satu, namanya cinta. Ada satu orang mengatakan, dulu Allah mengatakan, God is love. Sekarang kita mengatakan love is God. Tapi bukan Allahnya Alkitab. Nah ini katanya sama. Jadi dulu cuma boleh menyembah Allah. Sekarang kita menyembah cinta kasih. Wah ini kayaknya mirip tapi jauh sekali. Nah maka saudara ketika orang mengatakan mari sembah yang satu. Mari punya konsep yang satu menguasai kita. Ini mirip dengan yang Babel mau lakukan. Seluruh agama berpusat pada patungnya Nebukadnezar. Maka Nebukadnezar keras sekali menuntut siapa yang tidak menyembah masuk neraka. Saya akan ciptakan neraka bagi kamu. Nah saya pernah melihat tafsiran dari seorang ahli kitab ini ya, kitab Second Temple. Daniel umumnya dianggap Second Temple. Nah saudara, meskipun Daniel sendiri menulis kitabnya ini di dalam pembuangan awal ya. Nah tapi banyak orang mengatakan ini adalah kitab yang dipopulerkan paling tidak. Kita nggak percaya ini ditulis belakangan, tapi paling tidak dipopulerkan pada zaman Second Temple. Nah saudara, ketika zaman Daniel, ada kemungkinan bahwa tungku perapian yang dimaksud adalah tungku perapian di dalam sebuah semacam teater kuno, bukan teater Yunani, ini teater sebelum Yunani. Jadi orang bisa melihat dari atas di bagian bawah ada tempat tungku yang bisa dipanaskan dengan berbagai cara. Mereka menggunakan cara peleburan logam, jadi ini bukan cuma sekadar kayu api ya. Mereka pakai cara teknik peleburan logam tapi diperbesar. Bayangkan logam pun bisa meleleh. Kan kalau api dipanaskan di dalam tungku yang disetting ya, saudara kalau tahu memanaskan melelehkan logam zaman dulu. Apinya itu dikonsentrasikan dengan cara bikin tanah liat yang mengkonsentrasikan seluruh panas kepada wadah di mana kita mau lelehkan logam. Nanti logam itu akan meleleh dan mendidih ribuan derajat Celcius panasnya. Ini panas luar biasa. Nah mereka memperbesar tungku ini, kemudian di atasnya adalah tempat untuk taruh manusia. Ngeri bukan main. Kalau tempat itu bisa melelehkan logam, apa jadinya manusia? Maka ada pemandangan yang mengerikan. Di bawah ada api yang konsentrasi panasnya difokuskan ke atas wadah. Dan di wadah itu muncul api yang tidak muncul dari kayu. Bukan kayu itu, tapi dari wadah. Nah saya kurang ngerti wadahnya bagaimana. Ini satu gambaran yang saya lihat, tapi saya tidak mengerti bahan apa yang dipakai. Jadi saudara bisa mengikuti bayangan saya dengan penjelasan yang terbata-bata ini ya. Di bawah ada api, ada kayu dan lain-lain dibakar. Tapi panasnya dikonsentrasikan ke atas. Di atas itulah akan muncul api yang seperti tidak muncul dari apa-apa. Ada wadah, tiba-tiba ada api di situ. Saking panasnya udara di atas itu, besi pun akan meleleh. Nah jadi saudara bayangkan ya, ini penyiksaan yang sangat sadis. Seolah-olah apinya muncul tanpa ada kayu bakar. Mendadak ada api, padahal kayu bakar ada di bawahnya dan panasnya dikonsentrasikan ke atas. Jadi ini mengerikan bukan main. Dan orang bisa salah tahu di mana suhu paling panas yang disebabkan oleh tungku itu. Nah itu sebabnya yang mengangkut Sadrak, Mesak, Abednego mati kan. Mereka bukan mati karena mereka bodoh. Tapi mereka tidak tahu di mana tempat paling panas. Mereka bawa Sadrak, Mesak, dan Abednego mau dilempar ke situ. Tapi mereka salah tempat. Sehingga suhu udara di tempat mereka ternyata cukup panas untuk mematikan mereka sendiri. Nah lalu Nebukadnezar dan yang lain-lain nonton di situ. Maka mereka sudah siapkan. Yang tidak mau menyembah patung dilemparkan ke tungku api ini. Yang bisa melelehkan besi. Lalu semua sujud dan mereka sujud ada musik. Jadi musik itu penting untuk ibadah. Saudara beribadah kepada Tuhan pakai musik untuk Tuhan. Mau beribadah kepada setan silakan pakai musik untuk setan. Mau beribadah kepada kekosongan silakan pakai musik yang kosong. Mau beribadah kepada ilah populer silakan pakai musik pop. Oke, jangan marahin saya. Nah saudara, waktu Nebukadnezar lihat Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau sujud, maka mereka ditangkap,
Dan Nebukadnezar mengatakan, lihat perapian itu. Dan mereka melihat api yang seperti muncul di udara begitu saja. Ngeri bukan main. Ini adalah the picture of hell. Nebukadnezar seolah mengatakan, saya bikin gerbang Babel, gerbang ilahi, dan kamu harusnya bisa ke surga with me. Kalau kamu setia, kamu jadi pemimpin negara ini. Dan kamu akan menikmati sorga di bumi lewat teknologi Babel, lewat kekayaan Babel, lewat keindahan Babel. Tapi kamu bodoh. Kenapa kamu gak mau ambil? Kenapa malah pilih tungku? Kamu pilih ke neraka. Akulah yang berhak menentukan siapa ke surga, siapa ke neraka. Nebukadnezar merasa dirinya Tuhan. Maka dia mengatakan, sekarang kamu dapat kesempatan kedua. Sadrak, Mesak, Abednego. Karena kamu teman dekatnya Daniel. By the way, kalau sudah pikir kenapa Daniel gak ikutan atau Daniel ikut-ikut menyembah. Daniel gak mungkin menyembah. Lalu kenapa Daniel gak ikut ditangkap? Karena Daniel sudah menyerahkan pemerintahan lokal kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Dia dapat kedudukan menjadi pemerintah daerah, tapi dia tolak. Dia nggak mau menjadi bupati, dia maunya nongkrong di istana dan belajar terus. Ada bagusnya belajar terus ya. Cepat-cepat lulus, akhirnya risiko masuk tungku loh. Tapi yang mengulang-ulang gitu ya, pokoknya saya mau di kelas terus. Agak lumayan aman. Nah maka murid-murid yang cepat lulus, dapat gelar sarjana, dapat gelar master, masuk tungku sekarang. Ayo, kamu sembah patung ini sekali lagi karena kamu temannya Daniel. Saya kasih kesempatan. Mungkin kamu kurang dengar tadi ya, tapi sekarang saya beritahu, di depanmu sudah ada tungku perapian yang menyala, mengerikan sekali. Saya sudah panaskan sampai 7 kali lipat. Waduh ini ngeri sekali, berarti sudah ditambahkan kayu bakar begitu banyak. Dan konsentrasi panas ke atas akan melelehkan logam yang paling keras sekalipun. Mungkin melelehkan tembaga sekalipun. Sekarang kamu lihat, tungku sudah dipanaskan 7 kali lipat. Kamu akan mati di situ. Sekarang sembahlah patung itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego menyatakan kalimat yang sangat-sangat mengharukan. Tuanku, Allah lah hakim, bukan kamu. Kamu pikir kamu bisa masukkan orang ke surga, ke neraka? Enggak bisa. Allah lah yang bisa masukkan orang ke surga dan neraka. Seolah Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan, neraka yang kau bikin ini neraka-nerakaan. Ini tungku-tungkuan, ini tungku asli tapi neraka-nerakaan. Ini bukan neraka. Hanya Tuhan pencipta neraka dan hanya Tuhan yang berhak memasukkan siapa ke neraka. Engkau tidak berhak. Nah ini kira-kira yang saudara bisa baca dari situasi ini. Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan, Tuhan, Allahku sanggup melepaskan kami. Tapi kalaupun dia tidak mau melepaskan kami, kami tidak menganggap diri masuk neraka. Kami tidak akan menyembah patungmu dan kami akan mati di tanganmu. Tapi kami tidak merasa kami dicampakkan ke neraka. Itu kira-kira ya yang mereka mau tekankan kepada Nebukadnezar. Maka Nebukadnezar begitu marah. Kemudian api dipanaskan 7 kali, 7 kali setelah mereka menyatakan penolakannya. Lalu kemudian tentara yang paling kuat suruh angkut. Wah waktu itu yang kurang rajin ke gym lumayan lega. Ya tentara yang paling kuat, kamu lemah, puji Tuhan itu ya, untung bukan saya. Yang kuat-kuat, ayo angkut. Kemudian mereka angkut, mereka mendekat ke tungku itu, mereka masuk ke pintunya. Dan mereka sekarang berhadapan dengan tungku yang tidak tertebak, mana panas, mana yang masih oke untuk dijalani. Mereka cuma tahu mendekat, lalu campakkan orang ini. Tapi akhirnya karena terlalu panas, mereka sudah tidak bisa duga lagi batas, mereka pun mati. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego jatuh ke tungku itu. Dan satu-satunya yang membuat api itu berguna adalah membakar tali di tangan mereka. Akhirnya mereka tidak terikat lagi. Dan mereka jalan-jalan di tungku itu. Kemudian mereka jalan-jalan disertai 1 orang malaikat. Wah ini bikin bingung ya, kok pamer banget sih? Sudah lempar jalan. Wah mereka cuma jalan, kalau saya jadi mereka mungkin nari kali ya. Atau kalau saya akan pura-pura kedinginan, sudah dilempar. Dingin ini ya? Apa nggak bisa dipanasin lagi Raja? Dingin banget. Kalau saya bercanda begitu. Nah mereka berjalan-jalan dipimpin oleh seorang yang rupanya seperti anak Allah. Kata Nebukadnezar. Maka Nebukadnezar mau nonton, ini orang sadis ya. Ingin menunjukkan kemenangan dia. Sayalah yang melempar orang ke neraka. Dan saya menyaksikan mereka sengsara di neraka. Lalu setelah Sadrak, Mesak, Abednego dilempar. Malah mereka berjalan-jalan. Sehingga Nebukadnezar kaget. Saya salah lihat ya. Kenapa ada 4 orang jalan-jalan? Berapa tadi yang kita campakkan? 3. Coba hitung. 1, 2, 3, 4. Yang di depan itu mukanya kok mirip malaikat. Nah saudara ini merupakan gambaran dari Tuhan bagi kita. Pembaca kitab Daniel. Apa sih yang Tuhan mau katakan? Tuhan mau katakan apa yang Nebukadnezar sebut neraka. Sekarang Tuhan sebut tahta Tuhan. Loh kenapa tahta Tuhan? Karena api bisa jadi lambang neraka. Tapi di dalam tradisi Israel, api juga adalah perwujudan dari kerub. Atau serafim, saraf. Saraf bisa dipahami sebagai yang serpent-like, mirip ular. Tapi saraf juga bisa ditafsirkan sebagai the burning ones. Dia yang membakar. Nah siapa yang mempunyai wujud api? Malaikat yang punya spesifikasi khusus.
Nah, di dalam tradisi perjanjian lama ada malaikat yang menjadi tentara Tuhan. Ada malaikat utama yang kerjanya adalah menggoncangkan politik di bumi, ini Gabriel. Ada malaikat utama yang kerjanya adalah memerangi iblis, ini Mikael. Tapi juga ada kerub dan ada seraf. Kerub dan saraf. Saraf pluralnya serafim, kerub pluralnya kerubim. Nah, baik saraf maupun kerub atau kerubim dan serafim, ini seringkali diumpamakan dengan makhluk berapi. Maka ketika Elia diantar oleh kereta berapi, ini bukan kereta api ya, jangan salah. Muncul kereta api, kenapa masih pakai kereta api, kenapa enggak wush, 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 gitu kan lebih bagus. Nah, ini bukan kereta api, ini kereta berapi. Apa artinya kereta berapi? Ini artinya adalah keretanya malaikat. Yang tarik itu malaikat atau kerub lah lebih tepat. Orang Yahudi biasanya membedakan antara kerub dan malak. Nah, maka kerub digambarkan sebagai yang berapi, the burning ones. Kadang mereka menunjukkan wajah, ada 4. Kadang seperti singa, seperti seperti raja wali, seperti sapi dan seperti manusia. Tapi kadang cuma salah satu. Nah, sekarang wujudnya seperti seorang manusia. Namun manusia dengan wujud yang seperti gambaran ilahi. Nah, itu sebabnya Nebukadnezar mengatakan, itu kok seperti anak Allah. Seperti patung-patung dewa gitu ya. Seperti perwujudan dari Allah di surga. Perwujudan dari makhluk ilahi di surga. Nah, saudara, apa yang Tuhan mau katakan? Yang Tuhan mau katakan adalah seluruh neraka Nebukadnezar diubah menjadi tempat mulianya Tuhan. Tuhan memberikan Sadrak, Mesak, dan Abednego tempat mulia. Dan untuk menunjukkan ini tempat mulia, Tuhan kirimkan malaikatnya. Dan pada waktu itu, ini kalau dibaca dari sudut pandang orang Yahudi ya. Pada waktu itu api Nebukadnezar hilang. Diganti dengan api kemuliaan malaikat. Dan api kemuliaan malaikat tidak akan membakar orang yang Tuhan perkenan. Nah, maka Sadrak, Mesak, dan Abednego sekarang bukan berada di tungku Nebukadnezar. Sekarang mereka ada di hadapan tahta Allah. Oh, ini pameran yang luar biasa besar. Saya menolak Nebukadnezar dan Tuhan mengatakan, good, engkau hidup di hadapan tahtaku. Maka api tungku berubah menjadi api kerub. Wah, saudara, ini pameran luar biasa ya. Maka Nebukadnezar melongo, tentaranya semua melongo. Dan Nebukadnezar tanya sama orang-orang pinternya. Ini artinya apa? Orang pinternya semua mendadak jadi bego. Gak tahu Tuhan. Gak tahu. Itu api sudah berapa kali dipanaskan? 7 kali lipat. Kenapa mereka gak mati? Entah. Kok mereka tahan api ya? Gak tahu juga. Itu yang keempat siapa? Mana ku tahu Tuhan. Tuhan. Katanya kamu pinter. Ya gak sepinter itulah Tuhan. Aduh, kalau gitu panggil mereka. Nebukadnezar kaget sekali. Dia mendekat ke pintu tungku. Tapi gak berani masuk ya. Lalu tanya. Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan menyelamatkan kamu ya? Waduh, kalau saya jadi salah satu dari mereka, saya akan seru. Tanya lagi. Udah lihat jelas-jelas masih nanya. Kalau nggak diselamatkan ini apa? Nah, tapi Nebukadnezar tanya, apakah Tuhan menyelamatkan kau? Apakah Tuhan sudah mengutus malaikat menolong kamu? Lalu kemudian mereka mengatakan, ya Tuhan, Tuhan sudah menolong kami. Tuhan yang menyelamatkan kami. Wah, setelah itu Nebukadnezar gentar sekali. Mereka disuruh keluar dari tungku itu. Dan waktu mereka keluar nggak ada bau terbakar sama sekali. Karena mereka baru di hadapan tahta Tuhan. Malah mungkin ada aroma mulia gitu ya. Begitu keluar, loh kok lu seger ya? Ada bau terbakar enggak? Enggak sama sekali. Adakah efek api bagi mereka? Enggak. Kenapa enggak? Karena mereka di hadapan tahta Tuhan. Dan api Tuhan tidak pernah menghukum mereka yang Tuhan perkenan. Api Tuhan tidak membakar siapapun yang Tuhan izinkan masuk gerbangnya Tuhan. Jadi gerbang Allah bukan Babel. Gerbang Allah ironisnya adalah tungkunya Nebukadnezar. Dan Tuhan mengatakan, di sini aku mau pamerkan. Kalian bertiga adalah milikku. Bukan milik Nebukadnezar, milikku. Dan aku menunjukkan kemuliaanku melalui engkau. Nah, ini pameran yang luar biasa. Maka Sadrak, Mesak, Abednego keluar. Nebukadnezar nggak ngerti artinya. Tapi kalau cerita ini dituturkan kepada orang Yahudi, mereka akan mengatakan terpujilah Allah karena menyatakan perkenanannya kepada hamba-hambanya. Tapi ternyata meskipun Nebukadnezar tidak punya kerangka berpikir Yahudi, dia bisa memahaminya juga. Itu sebabnya Nebukadnezar mengatakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebab ia telah mengutus malaikatnya untuk melindungi hamba-hambanya. Nah, maka Nebukadnezar mengatakan, sekarang saya ubah peraturan. Satu agama adalah agamanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa berani menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal. Ini penggal plural ya. Penggal plural ini berarti penggal yang paling sadis. Saya nggak tahu paling sadis gimana. Ada yang mengatakan penggal paling sadis itu pakai pedang paling tajam, sekali tebas. Tapi mungkin itu kurang sadis. Malah lebih sadis yang tumpul kali ya. Udahlah, jadi ngeri, ini khotbah gori banget.
Nah intinya adalah Nebukadnezar mengatakan, saya mau siapa menghina Allahnya, Sadrak, Mesak, Abednego, dihukum mati, rumahnya dibakar, dihancurkan, dan keluarganya nggak punya lagi kemungkinan untuk bertahan hidup. Seluruh keluarga akan dihukum oleh karena orang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka saudara, Tuhan tahu bagaimana membebaskan umatnya. Tapi lebih dari itu, Tuhan tahu bagaimana umatnya seharusnya dipermuliakan. Nah maka kalimat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini sangat penting. Kami tidak peduli apa yang Tuhan akan lakukan kepada kami, tapi kami tidak akan menyembah patungmu ya Tuhan. Dan ternyata Tuhan memutuskan untuk memuliakan hamba-hambanya ini. Bagaimana Tuhan memuliakan mereka? Dengan menunjukkan mereka ada di takhta Tuhan yang mulia. Tapi saudara tahu tidak? Di dalam perjanjian baru, takhta Tuhan yang mulia bukan lagi ditunjukkan oleh kerub yang menyala, tapi ditunjukkan oleh salib Kristus. Maka paralel dari kisah Daniel dan juga Sadrak, Mesak, dan Abednego, bukanlah ketika umat Tuhan diloloskan dari api, tapi ketika umat Tuhan dipamerkan kemuliaannya. Tuhan seolah mengatakan, umatku akan memamerkan kemuliaanku. Aku akan menunjukkan bagaimana aku dipermuliakan lewat mereka. Dan seperti Paulus mengatakan, biarlah aku senantiasa membawa salib Kristus di dalam kehidupanku, dan kematiannya di dalam tubuhku, supaya kebangkitannya juga menjadi nyata di dalam hidupku dan tubuhku. Nah maka saudara, mulia Tuhan tidak tentu dengan cara melepaskan kita dari bahaya. Mulia Tuhan adalah dengan memamerkan kita dekat pada tahta Tuhan. Dekat pada tahta Tuhan kadang dinyatakan dengan pameran malaikat berapi. Tapi kadang dekat tahta Tuhan juga dipamerkan dengan ngeri salib. Dengan kematian salib. Itu sebabnya kita lihat mulia Tuhan dinyatakan oleh Petrus. Petrus berkhotbah dan 3 orang bertobat. 3.000 orang, 3 orang. Kayak kakek regional. 3.000 orang bertobat. Tapi juga kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat Stefanus. Yang melihat kemuliaan Allah. Dan dia mengatakan, sesungguhnya aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Apa itu anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah? Saudara, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini proses menerima tahta di dalam kitab Daniel. Jadi Stefanus ada di hadapan tahta Allah. Dan tahta Allah itu adalah Kristus menerima kuasa. Dan setelah itu dia dilempar batu sampai mati. Apakah kemuliaan dia lebih rendah dari Petrus? Tidak sama sekali. Nah maka biarlah kita memahami hal ini seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah pahami. Saya tidak akan menyembah patung Tuhan, dan biar Tuhan memamerkan kemuliaan kami dengan cara yang dia anggap pantas. Apakah dengan menyelamatkan kami dari api, atau membiarkan kami terbakar di tungku, biar Tuhan yang putuskan. Nah harap kita dengan iman kepada Tuhan memamerkan kehidupan yang menunjukkan mulia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh gentar melihat betapa agung Tuhan memimpin umat-Mu. Kami bersyukur karena kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan pameran bahwa mereka dekat kepada tahta-Mu. Namun kami juga menyaksikan di dalam pembacaan kitab suci bahwa Kristus Sang Putra Allah juga dipamerkan sebagai orang yang dekat dengan tahta Tuhan. Namun dipamerkan di atas kayu salib. Kami tidak tahu mana bagian kami. Apakah pameran karena dilepaskan oleh Tuhan? Jika iya, biarlah kami memuliakan Tuhan lebih lagi. Atau pameran kami tidak dilepaskan dan mendapatkan kematian. Jika iya, biarlah kami bersaksi sampai kami mati. Biarlah Tuhan yang pakai hidup kami, dan Tuhan yang tuntun kami sampai pada akhirnya kami hidup di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang sudah menyelamatkan kami, dan kiranya kami terus hidup di hadapan tahta-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.